Hari ini gue akan nge-review headphone terbarunya Sony, Ultwear. Hi, how are things going? You watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, video ini tuh gue inisiatif bikin sendiri, dan ini sampelnya dipinjemin sama tim Sony Indonesia ya. Ini kotaknya pun masih not for sale, ya gue udah dikirimin beberapa minggu yang lalu sebelum ini di launching di Indonesia. Terus juga kewajiban gue sih sebenarnya cuma posting di IG Reels dan TikTok, itu juga nggak di preview sama mereka sama sekali. Yang di YouTube ini nggak wajib, cuma gue mau ngisi aja sih konten di YouTube gue sebelum barangnya dikembaliin. Ya, kita akan bahas yang pertama dari sisi build quality dan juga what's inside. Oke, jadi lu dapat casing. Casingnya ini tidak ada gagangnya. Bahannya kayak denim gitu. Lu mau pakai casingnya mau enggak, suka-suka lu. Terus juga ini lipatnya udah ada petunjuknya ya, caranya gimana, tinggal belokin salah satunya kayak gini. Terus ini separatornya masukin kayak gitu, selesai. Di sini ada kabel, satu kabel USB buat ngecharge, satunya lagi 3,5 atau 3,5, karena headphone ini tuh ada lubang jack 3,5-nya kalau lo mau pakai mode kabel ya. Mode kabel digunakan sebagai backup juga. Kalau misalnya baterainya udah habis, bisa juga buat dipakai kalau misalnya mau main game tapi nggak pengen delay, ya bisa digunain seperti itu. Jangan diharapkan untuk headphone wireless dijadikan wired terus berharap pakai DEC-M jadi lebih bagus. Enggak, karena dia kalau via analog atau 3,5 itu nggak bakal nyala ANC-nya, nggak bakal nyala EQ-nya, nggak bakal nyala Bluetooth receiver DEC-nya. Jadi itu menurut gue digunain sebagai backup aja. Dia bisa dilipat, build quality-nya menurut gue oke banget. Ya, terus juga fittingnya juara parah. Ini tebel, enak, terus juga bahannya juga enak. Replaceable juga sih harusnya. Kayak mirip-mirip X910 ya, XBN910 atau apa, gue lupa gitu. Mirip-mirip kayak gitu. Ini ANC-nya nih, kalau nggak salah, atau detection-nya juga sih. ANC-nya juga ada di sini di luar. Feed forward, feedback mic. Ini kalau buat call mic-nya ada di sini. Jadi ngarah ke si mulut pembicara ya. Gampang diganti juga earpads-nya. Ini juga ada metal insert-nya. Jadi ya lumayan fleksibel tapi tetap ada kayak besinya gitu ya. Lebih tetap sturdy lah gitu. Ketika digunakan bener-bener nyaman, lega, di sininya enak, clampingnya juga nggak terlalu ngejepit banget, bisa diluasin lagi juga kalau lu ngerasa terlalu sempit. Yang jelas sih di kuping gue ini lumayan cukup lebar dan sangat nyaman ya. Nah, untuk tombol-tombolnya di sini ada on off, atau kalau lu mau pairing juga lu bisa matiin dulu, terus lu tahan sampai dia nyala, tahan terus sampai dia pairing. Jadi kalau lu mau connect dua device sekaligus bisa. Ini noise cancellation button. Mau noise cancellation nyala atau ambient nyala. Kontrolnya lengkap sih, kayak naik turunin volume, skip and next song atau previous song, play and pause, double tap ya. Terus ada angka tutup telepon, terus juga bisa Spotify tap, jadi lu nggak ganti next songnya di Spotify, tapi lu ganti playlist di Spotify itu juga bisa. Dan ini yang bikin dia spesial dan berbeda, ada tombol Ult. Nah, tombol Ult ini kalau lu dulu punya banyak device Sony ya, lu punya mini komponya, lu punya boombox-nya, itu lu akan teringat dengan tombol ini sebenarnya. Ini tuh kayak mega bass, extra bass-nya mereka gitu ya di zaman mini kompo ataupun boombox. Ini bass boost di headphone wireless namanya Ult. Suaranya sih kurang lebih ya bass head banget ya. Lu nggak usah nyalain aja sebenarnya udah lumayan ngebass banget nih. Ini ada frequency response dari Soundguys ya. Kalau kalian mau lihat di sini review mereka juga lengkap banget di websitenya. Ini gue share aja. Grafik kurang lebih kayak gini. Yang warna ungu itu preference curve soundnya dari timnya Soundguys. Tapi lu lihat yang warna biru aja. Sebenarnya kalau dari upper mid range to treble-nya dia agak warm. Dari mid bass ya, ini ada bump-nya agak aneh menurut gue. Jadi kayak naik, kenapa nggak langsung lurus aja gitu menurut gue. Tapi ya kemiringannya nanti terlalu tinggi ya. Kalau menurut gue sih dari sini naiknya segini aja harusnya. Dari sini nih. Biar lebih natural. Nah jadi ini ada kayak naik, turun, naik lagi gitu. Jadi agak aneh.
Dan ini ya bisa di EQ juga dari aplikasinya Sony. Nanti gue tunjukin di aplikasinya itu tampilan seperti apa, dan gue akan share juga EQ gue di mode Ult 1 sebenarnya. Nah, Ult 1 kayak gini. Karena ini headphone emang marketingnya bass head, dan Ult 1 itu masih bisa gue terima banget. Dan masih fun banget lah. Oh iya, lu headphone bass head. Suaranya ngebass banget gitu. Dan upper mid-range treble-nya juga nggak yang piercing gitu. Jadi, fun banget lah. Lu mau dengerin drum, bass, atau electronic drums, itu biasanya banyak rumbling di sini kan, dari kayak 50 Hz ke bawah atau 100 Hz ke bawah. Oh, itu gemuk banget di sini. Nah, sialnya kalau lu pakai di mode yang Ult 2, ini udah offside. Di gue sendiri pun ngerasa distort ya, kayak berlebihan gitu, bisa distorsi nggak nyaman, kayak mulai pecah gitu suaranya. Jadi gue saranin sih lu off or di Ult 1 aja. Antara dua ini menurut gue udah paling oke gitu. Kalau suaranya sendiri menurut gue tuningannya ya, dari tuningannya warm, ngebass, udah gitu aja sih. Kalau misalnya dari segi resolusi juga masih oke. Untuk para consumer sih menurut gue tetap enak lah didengerin gitu ya. Nggak semurah ini juga kok, nggak semurah kayak Soundcore Soundpitch gitu. Bagus kok suaranya. Cuma emang tuningannya lebih arahnya ke ngebass banget aja. Tapi yang gue suka itu sebenarnya timbernya lumayan natural untuk wireless headphone jika kita bandingin sama XM5 sebenarnya. XM5 ini timbernya kayak kurang natural. Apa itu timber, lu tonton video gue yang tentang technicality ya. Ini agak digital gimana gitu suaranya tuh. Kalau ini tuh menurut gue lebih oke dari sisi timbernya. Tuningan ya lebih ngebass ini, tapi kayak soundstage sama separationnya tetap menang ini. Cuma timbernya itu gue ngerasanya kayak kurang natural, kayak lebih benyek digital yang kurang natural lah kedengarannya di XM5 dibanding Ult. Jadi mampu bersaing. Kalau disuruh pilih ini sama XM4 pun gue saranin pilih ini. Karena dia punya wind structure yang baru juga. Ya, ada noise reduction-nya katanya lebih bagus, mikrofonnya juga oke, chip prosesor buat audio, mikrofon, dan ANC-nya itu juga sama dengan XM5, chip V1 itulah, bagus. Ada seri yang terbaru gitu. Ini gue punya perbandingan sedikit lah, pakai benchmark chart gitu. Cuma pakai Google Sheet doang sih sebenarnya. Kalau dari sisi sound quality, Acentum sama Momentum lebih bagus menurut gue. Momentum 4 ya. Acentum belum ada angkanya, seingat gue. Jadi suaranya lebih detail, lebih jernih, lebih clear Acentum dan Momentum 4. Sennheiser itu karakternya mid-range-nya, clarity-nya, jernih-jernihnya, stage-nya, timbre-nya better banget dibanding Sony. Acentum tuh lebih less bass tapi ya, lebih balance lah. Menurut gue bassnya sih nggak boring, nggak kayak neutral kayak HD600 dan lebih kekat lagi sub bassnya, enggak juga sih, enggak. Tetap ada bassnya buat consumer friendly, balance banget lah, enak banget gitu. Dan Momentum 4 jauh lebih clarity-nya lebih jernih lagi, presence boost-nya lebih banyak, sub bass-nya juga lebih punchy lagi ya di Momentum 4. Jadi kalau menurut gue Ultware dari sisi overall sound quality agak sedikit mungkin ya di bawah XM5, karena XM5 tuh lebarnya sih yang bikin enak dibanding Ultware, walaupun tuningannya lebih ngebass Ultware. Ini preferensi pribadi ya. Terus Momentum 4 paling atas, Acentum tuh menurut gua di atas XM5. Kita ngomongin sound quality only. Ya. Terus juga technicality. Nah, ini kalau kita ngomongin timbre, itu menurut gue Ultware lebih menang sih. Ini harusnya technicality-nya gue tulisnya harusnya timbre only. Tapi kalau kayak soundstage dan separation sebenarnya menang XM5. Ini kurang detail ini gue ngejelasinnya. Tapi ya disclaimer udah gue jelasin barusan. Momentum 4 ya lebih luas lagi, lebih detail lagi, lebih punchy lagi. Separasinya juga lebih bagus, imaging-nya, timbre-nya cakep. Acentum pun demikian, cuma agak sedikit lebih mewah Momentum 4 kalau menurut gue. Dan kalau misalnya kita ngomongin ANC ya, let's say Bose QC Ultra paling tinggi, salah satu yang paling terkedap yang pernah gue coba ya. Gue cobanya juga di store doang sih, gue nggak punya produknya. QC Ultra lebih kedap lagi. Terus diikuti XM5, diikuti Ultware, baru disusul Momentum dan Acentum. Jadi Sennheiser ini walaupun lu ambil yang paling mahal Momentum 4, menurut gue ANC-nya lebih masih kalah sama Ultware. Jadi kalau kita ngomongin ANC silence quality, Ultware menurut gue udah bagus gitu. Terus dari ANC comfort-nya, jadi apa sih ANC comfort nih sebenarnya? Kayak kalau lu pakai ANC lama-lama tuh pusing sebenarnya, kayak ada udara ditarik ke dalam telinga lu gitu.
Terus bisa rasanya tuh kayak pesawat lagi take off gitu, kayak pengen ludah atau lift cepet gitu naik lantainya jadi kayak pengang gitu kan, kayak pengen ludah gitu. Nah itu sebagus-bagusnya Bose itu tetap berasa menurut gua ada kalau udah lama mungkin ya. Rasa-rasa pengang nggak enak itu. Nah, jadi menurut gue yang paling natural tetap XM5 disusul Ultwear. Ultwear itu agak sedikit nggak terlalu kedap dibanding XM5, tapi tetap nyaman, tetap silence, nggak ada hissing, cakep banget lah. Momentum Force sama Ascentum sebenarnya juga jatuhnya karena ANC-nya nggak terlalu kedap amat kali ya, makanya rasanya comfortable aja. Ada kedapnya tapi nggak sejenius QC Ultra dan XM5, tapi tetap nyaman lah, ANC-nya nggak gimana-gimana gitu. Kemudian dari sisi transparansi sebenarnya oke-oke aja sih, nggak yang amazing banget, enggak. Dia agak boosted gitu, bisa lu atur juga ya di aplikasi sebenarnya ambient mode-nya Sony tuh. Terus lu punya fitur yang sama dengan XM5, jadi lu kayak bisa tap and hold sementara kayak gini, itu kebuka ambient, lu lepas lagi di balik ANC. Kalau lu mau nyalain sementara doang gitu, kalau dipanggil orang terus kayak, "Hah, kenapa?" bla 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 bla. Copot lagi balik ANC. Atau lu bisa nyalain speak to chat. Jadi lu kayak diem dengerin lagu, tiba-tiba ada yang manggil lu, nah. Apa? Ketika lu ngomong apa, itu dia langsung kebuka suaranya untuk sementara. Kalau lu nggak bacot lagi, diem lagi, setelah beberapa detik dia bakal balik lagi ke ANC. Itu keren ya Sony yang menurut gua agak praktis. Ada juga adaptif ANC sih kalau lu mau pakai. Jadi kalau kita lagi jalan kaki, dia buka jadi ambient. Kalau lu duduk, diem, dia balik lagi ANC. Ya banyak lah fitur-fitur ANC-nya menurut gua lumayan lengkap lah Sony. Nah sekarang kalau lu nyalain ANC itu baterainya bakal bertahan berapa lama? Nah ini ada beberapa konteks headphone gue taruh di sini ya. Ada Soundpeak Space itu 60 jam, XM5 itu 30 jam, Sony Ultwear juga 30 jam, Sennheiser Momentum 4 60 jam, Sennheiser Ascentum 50 jam. Ini kalau ANC-nya nyala semua. Nah, by the way, Sennheiser Momentum 4 dan Ascentum itu tidak bisa dimatikan ANC-nya. Dan ini konteks baterainya ketika ANC-nya mati. Soundpeak Space itu bisa up to 123 jam. Cuma drawback-nya, tuningannya itu berubah. Gue lebih suka di mode ANC-nya karena lebih dapat bass-nya. Kalau di mode off, ANC-nya dia too neutral dan too low mid-range. Edifier Stax S3 ini tidak punya ANC. Jadi gue mau ngasih konteksnya aja sih sini. Dia baterainya 80 jam. WH-1000 XM5 itu di 40 jam ya kalau nggak salah. Sony Ultwear itu di 50 jam. Sennheiser Momentum dan Ascentum tidak bisa dimatiin ANC-nya. Jadi nggak ada ANC off. Bisa ditransparansi, di tengah-tengahin gitu bisa. Yang Momentum 4 sama Ascentum itu sama-sama di mode ANC ataupun di mode ANC off. Dia kualitas baterainya sama. Ya. Dunia ini dipenuhi dengan orang jahat. Mereka berkeliaran. Sebagian karena tidak tertangkap, sebagian lagi memang dilindungi. Tak tersentuh hukum atau aparat. Dunia ini dipenuhi dengan orang jahat. Mereka berkeliaran. Sebagian karena tidak tertangkap, sebagian lagi memang dilindungi. Tak tersentuh hukum atau aparat. Dunia ini dipenuhi dengan orang jahat. Mereka berkeliaran. Sebagian karena tidak tertangkap, sebagian lagi memang dilindungi. Tak tersentuh hukum atau aparat. Dunia ini dipenuhi dengan orang jahat. Mereka berkeliaran. Sebagian karena tidak tertangkap, sebagian lagi memang dilindungi. Tak tersentuh hukum atau aparat. Dunia ini dipenuhi dengan orang jahat. Mereka berkeliaran. Sebagian karena tidak tertangkap, sebagian lagi memang dilindungi. Tak tersentuh hukum atau aparat. Dunia ini dipenuhi dengan orang jahat. Mereka berkeliaran. Sebagian karena tidak tertangkap, sebagian lagi memang dilindungi. Tak tersentuh hukum atau aparat. Dunia ini dipenuhi dengan orang jahat. Mereka berkeliaran. Sebagian karena tidak tertangkap, sebagian lagi memang dilindungi. Tak tersentuh hukum atau aparat. Dunia ini dipenuhi dengan orang jahat. Mereka berkeliaran. Sebagian karena tidak tertangkap, sebagian lagi memang dilindungi. Tak tersentuh hukum atau aparat. Nah kalau dari segi harga gimana? Dari segi harga ya Momentum 4 tinggi sekali ya, 5 juta, disusul XM5 4,2 ya sekarang harga resminya. Terus Ultwear dan Ascentum ini kurang lebih sama, 2,9. Jadi ambilnya Sennheiser Ascentum atau ambil Sony Ultwear. Nah ini gue jawab di sini ya. Suara dulu deh, itu biggest difference. Suara kalau preferensi gue pribadi, gue lebih prefer Sennheiser Ascentum. Lebih mid-range clarity lebih dapet, timbre lebih enak, bassnya nggak berlebihan. Ini kalau gue ya. Tapi kalau lu demen ngebas, apalagi biasanya orang-orang awam tuh sebenarnya demen banget pasti ngebas. Apalagi kalau consumer wireless ya. Lu ambil ini menurut gua mungkin lebih masuk ya. Kalau dari segi clarity, resolusi, timbre, separation, imaging itu menurut gua lebih bagus ini. Ascentum. Ya. Itu suara. Kemudian yang kedua, fitting. Fittingnya dia ini lebih enak, lebih empuk, lebih luas dibanding Ascentum. Ini tuh kayak pedetnya tuh keras ya. Tapi nggak terlalu beda yang signifikan banget, jauh banget gitu, enggak menurut gue. Tapi kalau disuruh pilih, jauh lebih comfort Ultwear. Kemudian yang ketiga,
dia tidak bisa dilipat yang si Acentum. Dan Acentum ini tidak ada casingnya dan dia tidak touch. Sebenarnya ada Acentum Plus nanti. Ya, cuma pasti harganya di atas 2,9 ya. Karena nanti bakal dapat casing ya. Terus bakal jadi touch, terus ada jack 3,5 ya kalau nggak salah, terus ada ear detection dan lain sebagainya lah. Kurang lebih sama aja sih sebenarnya, cuma aksesorisnya beda, sama kayak tombol kontrolnya beda. Kalau suara ANC mikrofon kurang lebih sebenarnya sama, Acentum dan Acentum Plus. Cuma harganya pasti di atas 2,9 gitu. Nah, sedangkan si Sony Ultwear ini lu bisa dapetin case, lu bisa dilipet ya. ANC-nya jauh lebih bagus, mikrofonnya juga jauh lebih bagus. Ini nggak jelek sebenarnya mikrofonnya. Mid-range tapi nggak jelek juga gitu. Cuma ini better noise reduction teleponannya, clarity mikrofonnya, ANC-nya, transparansinya, mode-mode ANC-nya, dan dapat casing dengan budget yang sama dan juga touch control. Nah, selain menang suara, Acentum itu menurut gue ada satu hal lagi yang itu better banget implementasi Sennheiser, dan gue sangat pengen ini ditemukan di semua headphone harusnya, yaitu mode kabel Type-C. Jadi ketika lu mode kabel itu, kalau lu pakai jack 3,5 itu kan analog ya. Jadi ANC, transparansi, EQ itu nggak bakal nyala. Dia nggak bakal nyala sama sekali. Kalau misalnya Sennheiser Acentum, itu dia bakal nyala semua. ANC, EQ, dan lain sebagainya. Suaranya itu sama. Nggak ada bedanya. Kayak DAC yang ada di sininya lah. Dia sama persis ketika lu pakai Bluetooth. Enaknya lagi ketika lu pakai mode kabel Type-C, itu dia sembari ngecas juga ke si headphone-nya. Mode Type-C pun bisa digunain di handphone ataupun juga di MacBook, laptop, PC lu. Selama ada konektor USB, bisa lu pakai. Nah, ini nggak bisa. Ini kalau lu jack 3,5-nya dicolok, terus Type-C-nya dicolok, mati dia. Nggak bakal jadi kayak mode Type-C DAC gitu, nggak. Pokoknya ini cuma menang suara sama mode kabel, udah itu aja. Saya ini far better untuk nge-cover banyak kebutuhan consumer wireless di luar sana. Ya. Kalau sama abangnya XM5, bedanya di mana? Bedanya ini nggak bisa dilipat. Ya, ini nggak bisa dilipat, ini dapat casing juga. Kayak gini casingnya. Ya, ini kayak agak segitiga casingnya, yang ini bulat kecil kayak gini, lebih lebar ini ya. Kalau ketebalannya ya kurang lebih sama sih sebenarnya kalau ditutup. Cuma ini lebih makan tempat karena nggak bisa dilipat itu tadi. Dan yang kedua, teknikalitas tadi. Teknikalitasnya dari sisi lebar separasi tapi timbre better ini. Terus juga ANC-nya lebih kedap, better banget lah di sini dibanding di Ultwear. Jadi ya kesimpulannya bagus. Ini akan ada pasarnya, akan ada target audiensnya, cocok banget buat lo beli di budget 2 jutaan, mewah. Mungkin juga kesananya Sony bakal pilih nama serinya nggak 1000 XM lagi, tapi akan lebih ke Ult 1, mungkin Ult 2, Ult 3, dan lain sebagainya ya. Kalau kalian mau beli produknya, gue udah taruh link afiliasi di bawah situ. Dan kalau kalian pengen support akun ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga sabar ya kalau misalnya kalian ikhlas mau support akun ini biar bisa review lebih banyak produk lagi. My name is Fernando Gunsan. I'll see you in the next video. Bye-bye.